Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu Wais. Selamat hari Minggu Kak. Gimana kabarnya adik-adik? Udah habis PTS ya? Gimana perasaannya Wais? Udah selesai PTS-nya? Seneng banget. Seneng ya, lega ya. Kita mau mengucap syukur ya adik-adik hari ini. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Dia sudah menyertai adik-adik selama PTS. Bagi adik-adik yang sudah PTS, amin. Nah Wais, kita mau ibadah anak ya Wais hari ini. Iya, nah Kak. tapi sebelumnya Kak Dian mau kasih pengumuman dulu ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Yeay, siapa sih yang senang merayakan Paskah? Saya. Adik-adik, dalam rangka merayakan Paskah, pelayanan anak akan mengadakan lomba menghias telur. Jadi selama bulan Maret ini, adik-adik di rumah bisa persiapkan ya menghias telur yang terbaik ya. Jadi bagi adik-adik yang paling kreatif ya menghias telurnya akan dipilih 3 orang pemenang ya. Nanti foto telurnya dikirim ke kakak-kakaknya ya adik-adik ya. Nanti kakak-kakaknya akan putuskan 3 orang pemenang. Akan ada hadiahnya. Wais mau hadiahnya? Mau dong Kak. Nah jangan lupa ya Wais ya, disiapkan telur Paskahnya. Nah adik-adik, kemudian pengumuman yang kedua, kita setiap hari Kamis jam 6 sore ada apa Wais? Komsel ya via Zoom ya. Jadi adik-adik ajak teman-temannya. Wais ini sering ajak teman-temannya adik-adik ya. Sering ajak ikut komsel, ibadah ya. Jadi adik-adik ingat ya, hari Kamis jam 6 sore, minggu pertama sampai minggu ketiga kita ada komsel anak. Kemudian di minggu keempat kita ada Bible study ya. Nah adik-adik, dan ibadah Zoom-nya minggu ketiga dan keempat ya. Adik-adik boleh ajak semua teman-teman adik-adik, keluarga, pokoknya siapa aja adik-adik boleh ya, boleh diajak. Nah kemudian adik-adik sebelum ibadah kalian mau ingetin nih ya adik-adik, selama ibadah adik-adik duduk yang manis mendengarkan ya, kita memuji menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Kemudian adik-adik siapkan Alkitab, alat tulis, buku, dan jangan lupa juga persembahannya ya. Kita mau memuji Tuhan, amin. Ya. Yang semangat ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah boleh melompat-lompat ya, boleh bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, amin. Oke, kita mau memuji Tuhan adik-adik. Ada tepuk tangannya buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kita mau menari menyanyi buat Tuhan adik-adik. Katakan happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi apa? Siang jadi kenangan, Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Yang senang jadi anak Tuhan, menari buat Tuhan, amin. malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi lebih semangat. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintanya kepada Tuhan, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi katakan, cintaku semakin mendalam. Haleluya. Haleluya. Kita mau bernyanyi lebih semangat lagi ya adik-adik. Oke, mana tepuk tangannya buat Tuhan? Kita mau bernyanyi bersorak buat Tuhan. Mari kita sorakan. Oh oh oh
kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari melompat buat Tuhan. Bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, menarilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, sorakan, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak, sorakan apa? Hei Allah bangkit, bernyanyilah. Kita kalahkan musuh kita, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Mari adik-adik angkat suaramu, kita mau menyembah Tuhan. Angkat penyembahanmu buat Tuhan saat ini adik-adik. Ku aman karena Kau menjaga.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami tinggikan Engkau saat ini Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan anak-Mu yang terangkat Tuhan. Di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mereka bertemu dengan Engkau Tuhan. Mereka bisa merasakan jamahan-Mu Bapa. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka saat ini Tuhan. Dari yang masih kecil, dari yang paling kecil sampai yang paling besar Tuhan. Mereka merasakan jamahan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, saat ini roh-Mu Tuhan ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Roh-Mu melawat mereka, memberikan roh sukacita, memberikan roh damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, roh-Mu yang sanggup mengubahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kami berdoa saat ini, kami hancurkan Tuhan segala roh jahat yang ingin menguasai anak-anak Tuhan. Kami hancurkan segala roh-roh duniawi Tuhan yang ingin merenggut mereka dari tangan-Mu Tuhan. Kami rebut kembali hati mereka ya Tuhan. Direbut kembali Tuhan. Mereka sungguh-sungguh Tuhan kepadamu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kau pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Dan dari kecil Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Mereka cinta akan rumah Tuhan. Mereka suka memuji menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Kau ajarkan mereka ya Tuhan. Untuk sungguh-sungguh Tuhan dalam hadirat-Mu. Mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh. Menghormati Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Pada hari ini Tuhan kami boleh memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak di sini adik-adik yang ingin mendengarkan firman Tuhan? Ya, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa ikuti kadian Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan, ajarkan kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami akan dikuatkan, kami akan diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau baca Alkitab ya. Kalian akan menceritakan tentang seorang laki-laki. Nah, kalian kasih clue-nya ya. Dia ini punya tubuh yang pendek. Siapa yang tahu? Wah, pasti semuanya di rumah udah tahu ya. Laki-laki ini bernama depannya Z. Zakheus. Betul adik-adik. Kita buka ya adik-adik Alkitabnya di Lukas 19. Ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik ya. Yuk adik-adik kita baca perikopnya Zakheus 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Wah, adik-adik, berapa banyak di sini adik-adik yang udah sering dengar cerita tentang Zakeus ya adik-adik. Tapi kalian hari ini mau mengingatkan lagi adik-adik. Nah, ini ceritanya kalian ceritakan kembali ya. Nih adik-adik bisa lihat ada gambarnya. Jadi adik-adik di kota Yeriko ya, ada seorang yang pendek ya, dia bernama Zakeus. Dia ini pekerjaannya apa adik-adik? Kepala pemungut cukai ya. Adik-adik tahu nggak? Kalau sekarang tuh sekarang ini kita bilangnya pajak ya adik-adik. Nah, setiap orang kan wajib bayar pajak. Nah, Pak Zakeus ini dia yang meminta pajak kepada orang-orang. Tapi adik-adik, dia jahat adik-adik. Kenapa? Dia meminta lebih. Ya, jadi yang tadinya 100.000 misalnya, dia mintanya 200.000. Wah, itu namanya korupsi adik-adik. Itu baik nggak adik-adik? Enggak ya adik-adik, itu dosa adik-adik. Nah, mengambil hak yang bukan haknya ya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, karena Zakeus ini jahat adik-adik, dia mengambil pajak yang lebih besar dari yang seharusnya. Jadi banyak orang tuh yang membenci dia, membenci Zakeus ya, karena mereka diperas sama Zakeus. Nah, adik-adik, suatu hari Yesus datang ke kota Yeriko adik-adik. Dan banyak orang yang mengikuti Yesus, benar ya adik-adik. Dan Zakeus ini juga kepengen ngelihat Tuhan Yesus. Tapi karena dia pendek, jadi dia tidak bisa ngelihat Tuhan Yesus adik-adik. Karena yang orang-orang yang lain lebih tinggi dari dia. Terus dia mau coba masuk di kerumunan itu, tapi dia tidak bisa juga. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia naik ke pohon ara. Sampai akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata apa? Zakeus meminta Zakeus untuk turun adik-adik. Karena apa? Tuhan Yesus bilang, "Aku harus menumpang di rumahmu." Wah adik-adik, Zakeus tuh kaget ya. Waduh, kok Tuhan mau ya datang ke rumah aku? Aku kan orang yang gak baik, aku orang jahat. Orang-orang yang di sekeliling Tuhan Yesus juga bilang, "Ih, kok mau sih Tuhan Yesus datang ke rumah orang berdosa?" Nah adik-adik, ketika Zakeus turun dari pohon ara, dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita di rumahnya. Dan adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Dalam seketika adik-adik, roh Tuhan itu menjamah Zakeus. Ya, karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, Zakeus bertobat adik-adik. Di ayat 8 dibilang ya adik-adik, bahwa apa yang dia miliki itu akan dia kasih setengahnya untuk orang miskin. Dan yang bagi mereka yang sudah diperas sama Zakeus akan dikembalikan berapa? 4 kali lipat. Wah, banyak ya adik-adik. Nah adik-adik, kita akan belajar dari kisah Zakeus ini. Ada 4 hal yang sudah diubahkan oleh Tuhan adik-adik. Nah, perubahan yang terjadi pada diri Zakeus. Tapi sebelumnya kalian mau kasih tahu dulu nih adik-adik. Adik-adik, Zakeus itu arti namanya tuh adalah tulus, bersih, suci. Tapi pada kenyataannya, kehidupannya
Nggak seperti itu, benar ya adik-adik. Dia malah apa? Dia malah jahat, dia memeras orang, dia dibenci sama orang. Terbalik dari arti kata Zakeus. Nah adik-adik, mengapa Zakeus bisa seperti itu adik-adik? Karena kecintaannya akan uang, ya. Karena pekerjaannya yang membuat dia, jadi kalau orang yang kerja di bagian pajak itu kesempatan untuk korupsinya itu besar ya adik-adik. Godaannya tuh banyak sekali. Dan Zakeus tergoda adik-adik, dia melakukan dosa adik-adik ya. Nah adik-adik, ada 4 hal yang sudah diubahkan oleh Tuhan adik-adik. Yang pertama ya, di ayat 8 dibilang seperti ini, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah yang pertama adik-adik, yang diubahkan oleh Tuhan, Zakeus yang tadinya serakah, ya, dia sekarang malah apa? Memberikan setengah dari hartanya. Wah, adik-adik pernah bayangin nggak? Ada orang yang pelitnya minta ampun, ya, yang udah peras banyak orang, yang kaya sekali, tapi dia mau kasih setengah kekayaannya untuk orang miskin. Itu bisa terjadi karena apa adik-adik? Karena roh Tuhan, karena Zakeus ketemu sama Tuhan, makanya dia bisa berubah. Dan yang kedua, Zakeus yang tadinya apa? Jahat sama orang miskin, sekarang malah berbelas kasihan. Ya adik-adik, itu perubahan yang kedua dari Zakeus. Dan yang ketiga, tadinya Zakeus yang keras, yang kasar sama orang, kemudian jadi orang yang peduli, orang yang care. Ya. Dan keempat, tadinya dia mementingkan diri sendiri, egois adik-adik, mengejar kekayaan, ya, untuk dirinya sendiri. Tetapi dia sekarang mementingkan orang banyak. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Awalnya Zakeus tuh nggak akan mengira kalau dia itu akan bertobat, akan berbalik dari yang jahat jadi baik. Bener ya, dia cuma penasaran, Tuhan Yesus tuh kayak apa sih gitu. Tapi adik-adik, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, roh Tuhan menjamah Zakeus. Seketika itu juga Zakeus berubah. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Adik-adik, kenapa kakak-kakak tuh memotivasi adik-adik untuk ajak teman-temannya, ya, karena adik-adik bukan suatu kebetulan ketika adik-adik bawa teman-teman untuk ikut komsel, untuk ikut ibadah, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, roh Tuhan hadir, roh Tuhan akan menjamah teman-temannya adik-adik, ya, yang belum diselamatkan. Adik-adik percaya nggak itu akan terjadi? Percaya ya, cerita Zakeus itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita, amin. Ya, ketika ada roh Tuhan, percaya adik-adik, roh Tuhan itu akan mengubahkan. Adik-adik mau nggak teman-temannya adik-adik yang jahat tuh jadi baik? Mau ya, saudara-saudara adik-adik yang jahat, yang nyebelin jadi anak yang baik? Mau? Nah, oleh karena itu adik-adik jangan pernah bosan-bosan untuk ajak mereka, ya, untuk ceritakan tentang firman Tuhan, kebaikan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik harus bersaksi dengan teman-teman adik-adik yang lain. Amin. Jangan cuma diem aja. Aduh, Kak Dian kan gak bisa ketemu sama teman-teman. Sekarang ada yang namanya gadget teknologi adik-adik. Adik-adik bisa WA. Nih tiap hari kan adik-adik dikirimin renungan harian ya sama kakak-kakaknya. Adik-adik share aja renungan hariannya. Ya. Karena beberapa kali Kak Dian tuh baca, Kak Dian diberkati adik-adik. Mungkin Kak Dian lagi mengalami hal seperti itu ya adik-adik, dan firman Tuhan itu yang mengubahkan, memberkati Kak Dian, memberikan kekuatan. Amin. Ya, mungkin adik-adik saat ini cuma bisa berdoa untuk teman-teman adik-adik yang belum diselamatkan. Tapi sekarang adik-adik, mari kita bergerak. Amin. Adik-adik, siapa yang bilang adik-adik masih kecil gak bisa dipakai Tuhan untuk penginjilan? Bisa adik-adik. Amin. Amin. Bilang sama kakak adiknya atau sama mama papanya, saya bisa dipakai Tuhan. Bilang adik-adik, saya bisa dipakai Tuhan untuk menginjili. Ya,
semua di sini adik-adik sudah diselamatkan, amin. Sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini saatnya, waktunya adik-adik apa? Bergerak, katakan bergerak. Nah, ya. Adik-adik mau kan ya lihat banyak orang diselamatkan, teman-teman adik-adik, saudara-saudara adik-adik diselamatkan, amin. Mereka tidak akan diubahkan, diselamatkan kalau tidak ada yang menyampaikan kabar sukacita ini. Benar adik-adik, harus ada yang menyampaikan. Nah, siapa yang menyampaikan? Kadian, Wise, adik-adik semuanya, kakak-kakak yang lain, kita semuanya. Amin. Amin. Ya, jadi adik-adik yang pertama, Kadian akan berdoa buat adik-adik. Yang pertama, adik-adik yang mau diubahkan sama Tuhan. Percaya adik-adik, Zakeus aja bisa diubahkan sama Tuhan, yang tadinya jahat, dia jadi baik. Ya. Dan yang kedua, Kadian mau berdoa buat adik-adik yang mau apa? Dipakai Tuhan untuk menginjili, untuk membawa kabar keselamatan. Amin. Amin. Mari adik-adik, kita mau responi firman Tuhan. Tuhan begitu baik adik-adik. Tuhan ubahkan Zakeus, dia yang tadinya jahat, Tuhan ubahkan jadi baik. Mari adik-adik, Tuhan bisa ubahkan setiap adik-adik. Bagi adik-adik yang mau bertobat sungguh-sungguh, percaya adik-adik, Tuhan pasti akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Mari adik-adik, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Walaupun begitu banyaknya dosa kita, tapi Tuhan mengampuni, Tuhan penuh kasih. Mari adik-adik, kita mau bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau ubahkan hidup kami. Kau ampuni segala dosa kami. Tuhan, ajar kami Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami mau sungguh-sungguh bertobat Tuhan dari segala kesalahan kami dan segala dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, memohon ampun kepadamu. Ampuni ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang baik. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan meninggalkan dosa-dosa kami. Kami ingin hidup dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Bagi adik-adik yang ingin sungguh-sungguh bertobat, mari adik-adik angkat tangan-Mu. Kita mau datang sama Tuhan saat ini. Tuhan, Kau lihat Tuhan tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Mereka mau sungguh-sungguh bertobat Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah mereka saat ini Tuhan. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang baik Tuhan. Mereka mau meninggalkan segala dosa dan kesalahan mereka. Mereka mau berbalik kepadamu Tuhan. Mereka mau sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam kehendak-Mu ya Bapa. Kau pakai mereka Tuhan lebih lagi ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan bangkitkan Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Amin.